Om Swastiastu, kami dari 45 akan membawakan materi tentang struktur modal, EBIT, EPS analisis. Bagian yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi struktur modal. Struktur modal sendiri merupakan bagian dari struktur keuangan yang dapat diartikan sebagai pembelajaran permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang kedua, definisi EBIT. EBIT adalah salah satu bagian dari laporan laba rugi perusahaan. Definisi EPS. EPS adalah laba bersih per lembar saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang analisis struktur modal. Struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Struktur modal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lainnya yang pertama, persesuaian atau suitability. Yang kedua, pengawasan atau kontrol. Yang ketiga, ada laba atau earning per share. Yang keempat, tingkat risiko atau riskiness. Adapun juga 4 faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal, yaitu yang pertama, risiko bisnis. Yang kedua, posisi pajak perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Dan yang terakhir, konservatisme atau agresivitas manajemen. Saya akan menjelaskan teori tentang struktur modal. Teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Dalam analisis struktur modal ini digunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan laba. Yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Dan yang terakhir, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Menghitung besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus sebagai berikut. Rumus pertama yang digunakan untuk menghitung retur obligasi adalah KI sama dengan I per B. Keterangannya, KI retur dari obligasi, I adalah bunga obligasi tahunan, B adalah nilai pasar obligasi yang beredar. Adapun rumus yang kedua yang digunakan menghitung retur saham biasa, KE sama dengan E per S. Keterangannya, KE adalah retur dari saham biasa, E adalah laba untuk pemegang saham biasa, dan S adalah nilai pasar saham biasa yang beredar. Rumus ketiga untuk menghitung return bersih perusahaan, yaitu KO sama dengan O per V, dengan keterangannya KO adalah return bersih perusahaan, O adalah laba operasi bersih, V adalah total nilai perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komponen struktur modal. Adapun beberapa jenis komponen struktur modal. Yang pertama ada modal asing atau modal jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya pada umumnya lebih dari 5 tahun. Dan ada jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak jangka panjang antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Adapun jenis-jenis obligasi, yaitu yang pertama ada obligasi bunga tetap, obligasi bunga mengambang, obligasi tanpa bunga, dan obligasi konversi. Selanjutnya ada pinjaman hipotek.
Pinjaman hipotek adalah bentuk utang jangka panjang dengan aktiva tidak bergerak di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap aktiva tersebut. Artinya, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban, maka barang jaminannya tersebut dapat untuk menutupi utangnya. Yang kedua, ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Pada modal sendiri dapat dibagi menjadi: yang pertama ada modal saham, kedua ada keuntungan atau laba. Ya, analisis terhadap EBIT atau EPS. EBIT adalah suatu indikator dari profitabilitas perusahaan. EBIT menghitung pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga. EBIT juga disebut sebagai laba operasional dan laba sebelum bunga dan pajak. Rumus EBIT. EBIT sama dengan pendapatan kurang harga pokok penjualan kurang biaya operasional. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Perhitungan EBIT yaitu biaya manufaktur perusahaan atau bahan baku dan total biaya operasional yang termasuk upah karyawan dikurangi dari pendapatan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil nilai pendapatan atau penjualan dari bagian atas laporan laba rugi. Yang kedua, kurangi harga pokok penjualan dari pendapatan atau penjualan yang memberi Anda laba kotor. Dan yang terakhir, kurangi biaya operasi dari laba kotor untuk mencapai EBIT. Per share atau EPS adalah risiko laba bersih terhadap jumlah lembar saham. Selanjutnya, pendapatan per lembar saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya harga saham. Semakin tinggi pendapatan per lembar saham yang dihasilkan menunjukkan tingkat hasil pengembalian investasi sehingga akan meningkatkan harga saham. Angka EPS dapat diperoleh menggunakan rumus berikut. EPS sama dengan dalam kurung penjualan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel kurung tutup dikurangi 1 kurang tingkat bunga dibagi saham yang beredar. EPS sama dengan pendapatan setelah pajak atau EAT dibagi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya menentukan besarnya EBIT indifferent point. Tingkat EBIT yang menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelajaran atau financial break. Mulus indifferent point atau break even point dalam financial break. Untuk dapat mengetahui perimbangan pembelajaran mana yang memiliki income effect yang terbesar terhadap EPS pada setiap tingkat EBIT, maka kita harus menentukan titik ketidakpedulian terlebih dahulu. Analisa titik indifferent ini sering pula disebut dengan analisa EBIT EPS. Adapun rumus dari analisa EBIT EPS: X kurung 1 dikurang T kurung tutup dibagi S1 sama dengan kurung buka X kurang C kurung tutup dikali kurung buka 1 kurang T kurung tutup dibagi S2. Adapun keterangannya, X adalah EBIT pada titik ketidakpedulian, C adalah jumlah bunga obligasi, T adalah tingkat pajak perseroan, S1 sama dengan jumlah lembar saham yang beredar jika hanya menjual saham biasa, S2 sama dengan jumlah lembar saham yang beredar jika menjual saham biasa dan ikatan secara bersama-sama. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.